Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Abdullah dari TI3F. Di sini akan mempresentasikan modul 10 pemrograman berbasis framework dengan 3 inti materi, yaitu setup Firebase for React, integrasi React dengan Firebase using React Firebase Auth atau authentication. Jadi sesuai dengan urutannya, yaitu langkah praktikum membuat index, login, join, header, root, dan style.css. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap dari filenya. Yang pertama di header. Untuk di header ini hanya menggunakan router. Jadi path ini dimana kan path dan root.name yang akan memunculkan login sama join. Nanti akan saya jelaskan ketika dijalankan programnya. Dan pada style.css ini untuk memberikan sedikit style pada form yang digunakan nanti untuk mengisi nama email, begitu juga button submit, dan Google button yang akan kita lewati bersama. Nah, pada routes ini yang digunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, yaitu halaman join dan halaman login. Yang mana terdiri dari dua, yaitu join, login. Yang join login ini akan memanggil ke setiap file itu sendiri. Selanjutnya pada join, jadi sebelum menjalankan ini semua, jangan lupa untuk menginstal Firebase terlebih dahulu, yaitu npm install Firebase /save kalau sesuai dengan ini. Nah, ini npm install.save Firebase. Nah, jadi untuk pada codingan ini, pertama saya akan menjelaskan index.js-nya terlebih dahulu. Nah, pada index.js-nya yaitu firebase.initializeApp Firebase config, yang mana Firebase config ini akan kita masukkan yaitu APK dari Firebase yang kita gunakan, yang mana dapat dilihat nanti di sini ketika kita membuat project kita, nanti akan dimunculkan apakah kita menggunakan Android, web. Nah, ketika menggunakan web, maka akan diberikan data ini, yaitu APK Automate Project ID, Storage Bucket, Messaging Sender ID, App ID, dan Measurement ID. Setelah itu akan dilakukan inisialisasi. Selanjutnya akan dilakukan ekspor const out context, yang dimana ini merupakan authentication, React create context null. Dan di sini terdapat function app is login, set login, use state false. Di sini untuk melakukan pengecekan apakah user telah melakukan login atau tidak. Selanjutnya di value is logged in sama set login. Jadi nanti ketika dijalankan akan terdapat kata-kata is login, yang dimana json.stringify is login yang akan memunculkan true sama false. Jadi ini datanya dari JSON yang akan diubah menjadi string menggunakan kode ini. Selanjutnya ini sama seperti biasa, const root element, get element, root, render, react dom.render. Selanjutnya pada join, saya akan menjelaskan yang join terlebih dahulu, yaitu const provider new firebase.out Google Auth provider. Ini untuk ketika join menggunakan Google. Pada tugasnya nanti akan dipertanyakan ketika ingin langsung join menggunakan tombol button Google tadi. Selanjutnya di sini terdapat const email, set email, password, set password, set error dengan use state masih kosong. Setelah itu out context yang akan memanggil out context yang ini tadi, out context. Nah, ini React create context null. Selanjutnya akan dibuat constanta handle form dengan parameter e yang akan digunakan untuk error, e.prevent default. Selanjutnya firebase.authentication, dan ketika join, maka ketika join itu kita ingin membuat yaitu create user with email and password dengan dua parameter, yaitu email yang sudah kita masukkan di sini dan password. Selanjutnya akan dilakukan catch error dengan set error e.message, yang mana set error ini akan memanggil set error ini.
Nah, ini untuk join menggunakan Google. Untuk codingannya nanti saya jelaskan ini, yaitu authentication.sign in with pop-up, yang mana jika kita mengklik button join, maka akan secara langsung memunculkan pop-up layar web yang di situ dapat list dari akun Google kita. Selanjutnya ketika berhasil, maka restnya yaitu if rest.user jika true, maka out.setLogin true. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan error. Return di sini form on submit, yang mana on submit itu memanggil handle form, di mana value-nya yaitu value email dan passwordnya itu password, di mana on change-nya nanti itu akan set email dan set password dengan name type-nya juga diperhatikan, type-nya harus diganti email sama password. Nah, di sini Google button-nya di on kliknya join with Google, di mana join with Google tadi itu yang baru saya jelaskan ketika menggunakan pop-up. Selanjutnya untuk login. Untuk login, jangan lupa juga hampir sama, yaitu account provider, Google Out Provider, sama email set password. Yang membedakan di sini pada handle form, yang sebenarnya join with create user with email dan password, kalau di sini sign in with email dan password. Jadi tidak perlu membuat user lagi karena datanya sudah ada pada join yang akan masuk pada Firebase. Jadi kita hanya mengambil data email dan password, jika betul maka true, jika tidak maka memunculkan pesan error. Dan ini Constanta login with Google, hampir sama kayak tadi, ini sign in with pop-up, dan begitu seterusnya. Oke, saya akan tampilkan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program ketika sudah dijalankan. Dimana kalau kita login, di sini dapat dilihat sudah terdapat dua data. Kalau kita login menggunakan nama lain yaitu alwi@gmail.com, passwordnya 12345678, join. Ketika join, maka secara langsung akan is login-nya akan berubah menjadi true, dan secara otomatis akan masuk pada Firebase kita, yang mana Firebase-nya itu nanti akan memunculkan alwi@gmail.com. Dan ketika kita refresh lagi agar kembali false, kita login, maka cukup untuk pembuktian apakah data tersebut sudah berhasil masuk atau tidak, dapat ditunjukkan di sini. Ketika kita join, the email address is already in use by another account. Yang ini merupakan pesan error yang dipanggil ketika data sudah ada pada Firebase. Jadi untuk hal itu kita langsung cukup login saja dengan passwordnya sama. Nah, secara otomatis akan berubah menjadi true. Next, saya akan menjelaskan jika menggunakan Google. Yang pertama, saya hapus terlebih dahulu ini datanya. Nah, ketika di delete, maka otomatis hilang pada Firebase. Dan ketika dilakukan login with Google, secara otomatis ya ini sign in with pop-up, maka secara otomatis akan memunculkan pop-up. Dan ini terdapat list Gmail-nya. Dan ketika ini secara otomatis akan is login true, yang mana jika dilakukan refresh pada Firebase-nya, secara otomatis data akan mengambil nama email dan password kita pada akun Google kita. Dan ketika kita login, cukup dengan login with Google ini saja. Langsung klik ini email saya dan is login true. Bagi yang belum tahu Firebase itu juga merupakan database yang berguna untuk beberapa hal, yaitu dapat digunakan pada web, Android juga, untuk aplikasi Android yang menggunakan Android Studio dan lain-lain. Dan di sini terdapat beberapa sign in method, bisa menggunakan email dan password, Google Play Game, Game Center, Facebook, Twitter, GitHub. Jadi Firebase ini memiliki banyak gunanya dan juga dapat digunakan untuk hosting web. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
Praktikum BPF. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.